Harga boras. Harga beras, Horas? Habis gabah makan beras. Oke. Horas. Mau lihat teh? Judika. Ini uang kau nih, kau ngasih uang yang palsu, yang asli lah. Iya. Yang asli dia belum Bang, punya. tarik nih. Berapa teh? Luar biasa sekali. Selamat datang di LK Indonesia Lawak Club. Garagol. Indonesia Lawak Club adalah program lawak yang isinya bikin ngakak terbahak-bahak sampai tersedak. Kadang pembicaraannya norak, panelisnya ada yang suka meledak-ledak, dan notulennya botak. Tema kita malam ini adalah Batak. Batak itu singkatan dari banyak taktik, banyak akal. Kenapa kita mengangkat Batak Night malam hari ini? Karena nanti juga kita akan membahas yang namanya ada Jawa Night, ada Sunda Night. Itu supaya kita mempersatukan yang namanya kita tuh NKRI harga mati. Oh nanti semua Pak? Ya, Ada Sunda Night. ada Jawa Night. nanti. Ladies Night kapan Pak? Ladies Night nanti. Biasanya malam Jumat Pak. Biasanya malam Rabu kayak itu dulu tuh. Bapak pindahin. Ya, saya mau tanya dulu kira-kira kalau melihat orang Batak tuh seperti apa? Yang saya tahu tuh kan orang Batak tuh orangnya yang nggak bisa kerja keras katanya, ya. Karena di sana ada istilah tidak boleh membanting tulang. Betul ya itu ya? Ya. Betul. Benar ya? Betul. Makanya kalian durhaka kalau misalnya kita kerja Denny. keras. Ya. Itu bahan saya Pak Denny. Oh. Dari saya itu. Tuh, Meng, lihat itu, Meng. Tuh, Ada ya? membanting tulang. Orang Batak itu suka bekerja keras, tapi tidak boleh membanting tulang. Oh, udah nggak usah, buang aja. Lagi Batak modelnya begitu, Pak. Horfly. Horas. Aduh. Meng, Orang mau syuting, Pak, dia ngajak ke Ancol. ngapain? Tadi highlight. Highlight. Horas Lai Oh. gitu. Lai itu sapaan. Sapaan yang akrab gitu ya. Jangan Ya. lain, ntar lay dibilang alay. Loh kalau itu harusnya apa? Lay. Lae bukan lai. Bukan Ya. lai. Lae. Gitu. Lae. Horas, menjua-jua. Oh, mantap, betul. Hebat. Nang di roha. Nggak ngerti dia. Dia nggak ngerti. Karena kalau dia ngerti, saya yang kaget. Hah? Gua ngomong ngaco, lu ngerti? Saya tanya dulu Komeng ini. Ya, Pak. Meng, kalau melihat orang Batak tuh yang teringat apanya? Tambal ban, Pak. Lah iya saya jujur ya, Bang. Ada, Pak. Iya. Saya kerjasama sama dia yang nambel, saya yang nyebar paku. Wah, kriminal. Kalau calon tong yang dilihat dari orang Batak apa? Surabaya. Kok Surabaya sih? Gimana sih? Saya pertama kali punya teman orang Batak itu di Surabaya. Ya iya kan, namanya teman-teman yang orang Batak Dari- itu senang merantau. Bicaranya Iya. dari logatnya ketika melafalkan huruf E. Ah. Gimana kau? Oh, gimana kau? Gitu ya. Gimana? Gimana? Oh, dari kata-katanya jadi Ya. Dari Saya E kalau itu. ingat gitu langsung ingat. Itu orang Batak. Kalau lupa ya nggak ingat. Ya kalau lupa sih pasti orang nggak ingat. Kalau Pak Jarwo ngelihat orang Batak itu seperti apa, Pak? Kencengan ngomongnya, Pak. Hah? Ngomongnya kencengan. Oh, Pak Jarwo. Kupingnya ketutup sama ginian. Dia denger Komeng. Saya kalau mendengar orang Batak atau melihat orang Batak, saya teringat bahwa orang Batak suaranya bagus-bagus. Oh, iya. Pintar betul. menyanyi. Iya. Suaranya keras. Kayak Edi Silitonga. Waduh, itu suaranya jernih banget. Aku kan sama juga Pak Jarwo. Saya waktu itu pernah bareng sama orang Batak. Suaranya sama dicoblos juga Pak waktu pemilu. Itu pemilu beda lagi, Meng, suara ini. Oh. Nyanyi itu. Kalau Kartika Putri, Wajahnya tuh khas banget. khasnya gimana tuh? Biasanya rahangnya yang keras banget. Dari kelihatan wajahnya tuh emang udah tegas banget gitu kalau itu orang Batak. Mohon maaf. Kelihatan ya? Mohon maaf Pak. Kenapa? Emang kalau bukan orang Batak rahangnya empuk. Kan rahangnya keras semua. Saya Jawa keras juga rahang. Mungkin palanya masukin ke presto. Abang, tolong abang. Tenang Butet ya. Abang, Butet pengen nyantet abang deh. Gak usah, ntar matiin diri. Nang di roha. Nanti,
Ini Bapak sering baca di tulisan belakang Metro Mini ya? Saya suka lihat itu tuh. Nang Diroha. Itu ngomong apa sih Nang Diroha itu? Itu bahasa Sunda Nang Diroha. Nangdi itu bahasa Jawa. Gitu. Nangdi mau kemana Roha? Gitu. Kalau Boris, ini orang Batak bener nggak ciri-cirinya seperti itu? Kenapa? Kalau orang Batak, Iya. gimana dibilang ya? Kalau dari Karput tadi bilang mukanya. Iya. Mukanya memang begitu, rahangnya kayak transformer memang. Memang rahangnya tegas-tegas, peta-peta, nggak ada mereka itu mengenal elips, nggak ada. Siku-siku 90 derajat pasti orang itu memang. Karena Karena kenapa situ mukanya? jadi nyanyinya enak kali ya? Ya memang kalau ngomong kan orang Batak bibirnya ditarik ke bawah itu selalu kalau orang Batak ngomong itu, ya kan? Jadi gengong, jadi rahangnya ini berotot jadi di sininya itu. Makanya huruf E-nya begitu ya? Nah, kalau untuk Gimana? kalau soal untuk huruf huruf waktu E. zaman dulu opung kami itu tidak masuk pelajaran artikan bahasa Sunda. Loh? Pada saat itu sedang membahas etaling dan epepet. Oh iya benar. Jadi E-nya aja semua, nggak ada yang nggak ada E aja semua jadi. Yang susah menyebutkan E itu ya? Susah, lidahnya itu bertekuk di dalam itu. Melipat lidahnya itu di dalam itu. Itu kalau untuk yang muka, kalau untuk soal tambal ban itu memang orang Batak dikasih berkah sama Tuhan. Iya. Dia adalah satu-satunya suku. Tuhan itu memberikan angin secara gratis, orang Batak mengolahnya menjadi membayar. Bagus sekali ya. Lo beda. Angin yang dari atas sampai kompresor beda. Jangan salah kan ini. Iya, itu angin dari mesin kompresor. Coba kalau umpamanya nggak ada kompresor, masa bannya ditempelin prepet? Kayak lagi Pak ya. Nggak bisa dong, dari angin itu nggak bisa, Meng. Begitu meledak baunya kemana-mana. Kalau untuk mengenai suaranya bagus, itu kenapa suaranya bagus? Orang Batak itu memang sering menyanyi. Menyanyi dalam rangka apa? Nah, orang Batak ini adalah orang paling hedon. Orang paling gila pesta sedunia. Ngapa-ngapain pesta. Orang mati pun dibikin pestanya. Iya ya. Di sana tuh ada. Dalam pesta itu pasti ada menyanyi. Makanya mau nggak mau harus bisa menyanyi orang Batak itu. Begitu. Tapi suara Anda kok tidak terlalu bagus ya menurut saya. Soalnya Anda pernah bernyanyi di sini kan? Makanya saya mempertanyakan apakah Anda memang benar orang Kenapa? Pak itu belakangnya jadi Kang Maman yang nengok. Iya. Meng, ini aku ngomong gitu. Oh, kan, bukan batok, bukan. Beda. Itu abang saya mau bicara itu, abang saya yang di sana itu. Apa itu Bolis? Ah, si Bolis nih. Kalau nyanyi itu Lu kesana aja deh, gua keberisikan kiri kanan. Ini belum abang gua ngomong lagi nih. Berdua aja berisik Pak. kalau nggak berisik nggak ada sewa. Kosong ya. Kosong ya. Nanti kita akan tanyakan. Sekarang mengenai- aja lah. Nanti Sekarang saja. aja. Pokoknya saya akan berbicara menurut bahasa Batak ya. Unang meret hamu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Begitulah kira-kira. Mantap. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Sekarang kita akan bahas dari segi profesi. Nah, Cak Lontong, Nang Diroha. Yongkru. Silakan. Gitu Ya, maksudnya. saya perkenalkan diri dulu. Ya. Saya dari rombongan bapak-bapak tulus suka bicara modus. Wis, disingkat apa? Ombus. Ombus. Tapi sebelum saya lanjutkan Pak, Ombus itu sejenis Ombus itu apa makanan. sih? artinya apa? Artinya makanan. Makanan. Oh, makanan. Itu Batak nama ada makanan. Ombus. Nama makanan. Coba ke Bang Judi ke coba. Itu bentuknya kayak apa coba makanan ombus? Jadi buat lakon obus. Ayah, aku udah foto sih hari bus. Foto orang. Apa pula ini? Boleh betul lakon. Sebentar. Nang Diroha. Bapak dari tadi itu terus. Itu Dia itu ngobrol kawannya ini. berantem nggak ketahuan nih Pak nih. Iya ini. Kalau di Jakarta ada calontong, kalau di Batak itu ada cakombus. Ah, itu sama. Oh, itu sejenis lontong. Oh, makanan Sejenis juga. Oh, berarti Lontong, benar ya. ombus. Saya Benar. pakai Ombus. singkatan ini berarti benar. Kirain saya Baiklah. luar biasa, bus aja dimakan.
Apalagi omnya, om makan juga. Ombus. Silakan, Cak. Tapi menurut saya salah satu, kalau saya dari suku Jawa ya, Iya. kita punya saudara dari suku Batak. Menurut saya ada sombong lu. keistimewaan. Apa? Gak disebutin suku Jawa. Pak Jarwo suku cadang diem aja. Suku Cadang kan nggak bisa ngomong, Meng. Meng, kenapa nggak disebutin? Dia kan KW3. Suku cadang KW3 lagi. Ada yang istimewa menurut saya. Apa Ini istimewa? pengalaman pribadi. Iya. Saya itu pernah pindah rumah 3 kali. Dan semua tetangga saya itu Batak semua. 3 kali saya pindah, tetangga Batak semua. Pindah lagi Batak semua. Kok bisa begitu? Itu daerah mana itu? Di Medan, saya pas di Medan. Kos di Medan. Iyalah menurut kau lah dulu. Hah? Kos di menurut kau Medan. lah dulu. Di Medan ya pasti lagi lah. Itu hebatnya. Hebatnya gimana ya? Medan emang tempatnya. Loh, buktinya saya di Jakarta baru pindah 2 kali. Tetangga saya Cina. Padahal saya di Jakarta. Jakarta campur-campur. Coba lo ke hutan. Tapi Kasih Cina tangannya Pak Betawi. Jarwo. Iya, lu beda-beda. Itu kan tergantung tempatnya. Nah itulah hebatnya gitu. Lah Walaupun, hebat, biasa emang itu. lah iya mereka memang biasa hebat. Iya. Terus ini menurut fakta saya ada 3 hal yang mungkin menurut saya ini tidak Anda sadari walaupun sedikit mencengangkan nih. Apa itu fakta yang mencengangkan? Yang satu, Satu apa? Batak itu keras Pak. Batak. Kalau roti empuk, Iya. Batak itu keras. Batak itu. Batak. Ya, Iya. keras itu. Iya, Batang itu kalau Kalau roti empuk, kalau udah pindah empuk ke Jawa juga namanya empuk. Batako. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua ini ya, saya mengalami secara pribadi juga. Saya nggak tahu ini namanya apa ya. Semua orang Batak itu kalau dipanggil orang Jawa nggak mau noleh. Kenapa? Orang Batak lewat saya panggil orang Jawa nggak noleh. Kan dia orang Batak. Nah ini fakta. Bukannya orang Jawa manggil orang Batak misalnya. Ya memang yang bilang Ya itu Orang Jawa manggil orang bukan Batak. fakta, itu memang kenyataan itu. Lah iya, kenyataannya Kenyataan gitu. dengan fakta itu sama. Nah, Yang satu ketiga. lagi. Nang Diroa. Ini, ya, terima kasih. Ini perlu Anda catat nih. Orang Batak yang tinggal di Medan itu nggak akan pernah pergi ke Madura Loh, apanya? kalau nggak perlu. Ya iya, ngapain lu sekarang orang udah orang Batak tinggal di Medan terus ngapain lu nggak ada keperluan lu ke Madura? Bener nggak yang saya sampaikan? Bener, tapi lu ngaco, Terus lu kenapa? ngapain diomongin kayak gitu? Orang bener kalau dibilang ngaco. Ya nggak, bener tapi ngapain diomongin? Terus bicara masalah profesi, Pak. Nah, profesinya. Profesi yang paling, menurut saya yang paling kental atau paling akrab dengan orang Batak itu Ya. pertama di bidang hukum. Lawyer seperti abang kita ini, Ya, kan? betul. Banyak sekali pengacara. Cuma satu, aku enggak. Aku, Ya, bu- kamu aku kan bilang, belum lawyer, kamu S2 juga belum selesai ya. tidak semua, tidak semua. Tapi satu saat aku yakin kamu pasti akan berurusan dengan hukum. Kata siapa? Ini sudah jelas ada buktinya ini. Boleh. Berlian. Gak kau tengok ini. Kalau pengacara satu-satunya di Indonesia yang suka begini siapa lagi? Kau tengok, sebelahku ini belum tentu sanggup kayak gitu di meja sebelah itu. Ya, biar tahu kau. Karena kalau ini saya nggak mau ikut campur Pak, karena sudah ada peribahasa. Peribahasanya apa tuh? Batak perang sama Batak, pelanduk mati di tengah-tengah. Gajah itu. Oh gajah itu. Jadi itu profesinya di bidang hukum itu biasanya. Iya. Entah itu pengacara, mungkin juga hakim, jaksa, bahkan yang berurusan atau bermasalah dengan hukum pun banyak. Iya. Tuh, ciri khas Namanya pertama. napi itu. Ya. Hah? Bilang napi. Belum tentu napi. Kan bisa tahanan Pak ya? Iya. Interupsi pada ini Ya. Lontong. Kenapa orang Batak kayak gitu? Karena kita kan orang merantau. Ya. Jadi kalau merantau ini tali persaudaraannya sangat kuat. Jadi pekerjaannya pun pasti berhubungan. Satu pengacara, satu tersangka. Ya, benar. Satu dokter, satu lagi pasien. Iya, Itu kayak saling gitu lah. melengkapi. Oh, kerja sama. Itu namanya KKN Pak. Kok KKN? Enggak dong. Pokoknya pengacaranya dari Batak, yang tersangka juga Batak, semua Batak. Ini mau sidang apa arisan? Iya kan? Itu pertama.
Yang kedua di bidang seni, Ya. penyanyi. Penyanyi ya. Suaranya bagus-bagus. Rata-rata seperti itu. Saya punya 5 teman orang Batak. Penyanyi itu. Yang 4 nggak bisa nyanyi. Loh. Yang satu penyanyi. Yang satu mau pengennya nyanyi, tapi ternyata juga nggak bisa. Loh, lu ngomongin 5, katanya ngomonginnya penyanyi. Yang 5 teman kamu tuh bukan penyanyi. Ngapain diceritain? Tapi jangan salah. Apa? 10 yang lain Penyanyi. pengennya. Bukan juga penyanyi. Yang penyanyi dong. Yang 100 yang saya survei itu nyanyinya bagus-bagus. Oh, bagus-bagus berarti penyanyi semua. Yang 25 orang Sunda, Iya. 30 orang Jawa, Iya. 40 Kalimantan. Orang Bataknya mana? Orang Bataknya mana? Lo yang ngajari ke tiga-tiganya itu orang Batak ternyata. Oh, belajar Gitu loh. nyanyi. Belajar silat juga, nyanyi juga. Jadi intinya suara mereka bagus. Anda pernah dengar Rinto Harahap? Nah, Ya betul. kan? Anda pernah dengar yang namanya tadi Anda sebut Edi Silitonga? Iya. Mama. Charles Hutagalung, Iya. Benny Panjaitan, Mersis tuh zamannya di Mersis. Itu Benny kan? Panjaitan, Pambers. Panbers. Dan mereka itu sangat kreatif menciptakan lagu. Ya karena penyanyi. W.R. Supratman. Dia orang Jawa. Lo mulai Jawa. ngaco lo. Wage Per udah lo. Supratman bukan orang Batak. Lo yang bilang orang Batak siapa? Kan kita lagi ngebahas orang Bataknya. Lo saya itu bilang yang Supaya mencipta kita- lagu. W.R. Supratman kan juga mencipta lagu Indonesia Raya. Iya. Lo yang bilang dia Batak siapa? Ya nggak ada, tapi yang kita mau bahas itu ya ini, Cak. Maksudnya tuh supaya memahami. Papa Iya. Tebob juga nyiptain lagu, Pak. Hah? Papa Tebob. Papa Tebob. Papa Tebob nama aslinya bukan itu, Wanda Chaplin ya kalau nggak Iya. salah. Ya, Iya. aslinya Wanda Jablin. Itu disebut Papa Tebob. Itu juga bukan Batak. Profesinya apa lagi? Penyanyi, pengacara, Terus ini di bidang transportasi. transportasi apa? Ya, supir angkot, supir metro mini, Ya. termasuk kernet. Kemarin satu bis atau saya lihat penumpang semua. Penumpangnya Batak semua. Yang nyupir, kernet, ada 3 bis malah. Penumpangnya full, itu Batak semua saya cek. Kok bisa gitu? Mereka mau ngelayat bareng. Ada yang mau pemakaman. Ya iyalah, namanya juga itu karena memang persaudaraan itu. Ya. Ada musibah harus datang kita. Dan yang terakhir tadi sempat disebut, Ya. ini untuk sarana dan prasarana transportasi Yaitu? penunjang, tambal ban. Oh, tambal ban. Itu banyak sekali orang Batak. Ini yang paling banyak ya, 4 ya ini ya. Rata-rata ya ini, Rata-rata. bukan berarti paling banyak, enggak rata-rata berkecimpung di dunia ini. Walaupun banyak juga orang Batak yang berkecimpung di dunia ini. Ya iya ya kan tadi diomongin itu. Ya. Wah, Interupsi, Kang Ya. Neni. Jadi berdasarkan profesi-profesi yang dibilang Cak Lontong tadi, Ya. untuk seluruh pemirsa yang lagi menonton ILK ini, cepat atau lambat, ya? Cepat atau bantat? Cepat atau lambat. Iya. Malum, saya memang kalau ngomong suka begini, suka terbata-bata sih kalau Iya ngomong. iya iya. Keberatan lu cincinnya. Oh, bukan masalah cincin di otak, saya terlalu cepat berpikir ini. Itu bukan ciri-ciri Batak. Ciri-ciri stroke loh. Stroke. Jadi Kang Denny, berdasarkan profesi-profesi yang disebutkan Cak Lontong tadi, Ya. untuk seluruh pemirsa ini juga yang nonton, cepat atau lambat orang Batak akan menguasai Indonesia. Iya. Cepat atau lambat? Cepat atau lambat. Sekarang saya mau tanya sama Bang Ruhut ini. Ini Bang Ruhut nih salah satunya kemarin-kemarin jadi trending topik karena merasa prihatin. Dapat gaji tapi kagak kerja, enak banget ya. Profesi apa coba yang seperti itu? Ya? Bang Ruhut ini sendiri yang ngomong nih Batak ya. asli ini, Pak. Ya. Terima kasih Kang. Ya. Jadi tambahan lagi yang itu, politisi juga banyak orang Batak. Politisi juga banyak orang Batak ya. Jadi mungkin timbul pertanyaan, kenapa orang Batak sedemikian? Kan ini yang disebut profesi-profesi yang perlu adanya kepercayaan. Orang Batak karena dia minoritas dari satu daerah yang memang tandus, ya, beda dengan kekayaan alam dengan suku-suku lain. Ya. Modal dia pergi merantau hanya kepercayaan. Kepercayaan itu sangat penting. Karena itu lawyer, kenapa dia lebih menonjol? Memang tadi udah disinggung, kami di kampung sana rumahnya kan jauh-jauh. Jadi biasa suaranya keras. Oh, Belum lagi kan ada air terjun, ada air pancur. Kampung mami saya tuh namanya Ya. Pancur Napitu.
Nah, ada 7 pancur, 7. Pancuran. Pancuran. Air terjun ya. Jadi kalau panggil saya waktu di kampung nggak bisa. Ruhut kalah dong dengan suara air itu. Iya. Jadi, Ruhut! Gitu. Wah, Harus teriak-teriak seperti Jadi itu. di court, di pengadilan juga harus begitu. Gimana lawyer kalau ya habislah kliennya kan? Iya, betul. Udah itu rada si Panggaron. Ini yang sedih aku kadang-kadang. Ya kayak yang ini. Inilah dibilang dia tadi kan. Apa? Dibilang dia tadi Ini dia yang terkenal lawyer rantai kapal. Bang itu berlian, Bang. Rantai kapal. Lihat itu. Ini emas ini bukan rantai kapal, kampungan memang dia ini. Kan, lihat kan jarinya banyak batu akik. Bayangkan. Kok batu akik berlian ini berlian. Tolong dulu berhentikan dulu. Baru berlian, ini huta huruf. Itu penyanyi itu berlian huta huruf itu. Tapi memang salah satu profesi yang banyak diminati oleh orang-orang Batak itu salah satunya adalah pengacara ya. Iya, itulah karena kepercayaan dan jujur. Jujur. Kami kan minoritas ya. Iya. Saya ingat nasihat almarhum bapak saya, kita minoritas dari segala hal. Kebetulan kami juga Kristiani ya.